Pagi, Bapak, Mas, Mbak semuanya ya, selamat datang di Praba Engineering Services ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Fitri Sudibya, biasa dipanggil Nurul ya, yang insya Allah akan menjadi trainer untuk hari ini sampai besok ya. Nah, hari ini, sampai besok itu kita akan trainingnya itu modul Revit ya, nanti dibagi jadi 3 part ya, ada untuk yang arsitektur, ada yang struktur, sama ada yang MEP. Dari kosong aja, maksudnya kita benar-benar start dari awal. Oke, ya. Jadi apa itu BIM? BIM itu sebenarnya adalah suatu konsep pekerjaan yang basisnya memang 3D Intelligent Model. Jadi kalau misalnya Bapak dan Mbak sekalian itu sudah pernah memodelkan pakai 3D, nah itu belum tentu dia adalah BIM gitu ya. Bisa jadi memang 3D-nya hanya digunakan sebagai visualisasi. Kalau misalnya pakai BIM, ya spesifik kalau di dalam training ini adalah Revit gitu ya. Untuk gambar atau produk yang dihasilkan itu dia sudah di dalam satu kesatuan. Jadi filenya tuh cuma satu nih, kita punya file 3D, tapi di dalamnya itu sebenarnya ada gambar rendernya, ada gambar kerjanya, ada juga quantity take off-nya. Proyek itu beda juga metode level yang dibutuhkan. Ya. Nah yang pertama itu adalah 3D. Kalau 3D itu sebenarnya seperti kita bisa menggambar. Karena kan kalau di project pasti semuanya nanti akan disimpan di dalam satu file model, dan itu yang nanti bisa dijadikan bahan untuk melihat maintenance-nya akan seperti ya. Tapi kebanyakan sih sekarang untuk pekerjaan yang sering saya temui itu biasanya mentok di 3,5 dulu. Seperti tadi, tahu-tahu nyemplung aja itu nggak tahu basicnya. Tanya ini urutannya gimana? Kayak autodidak gitu ya. Iya. Nah benar. Kalau saya memang pengen tahu basic. Nah, jadi silahkan dibuka Revit-nya. Saya jelaskan dulu sedikit ya mengenai user interface-nya dari Revit. Jadi nanti apa aja sih fitur-fiturnya Revit gitu ya. Terus juga fitur utamanya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kalau udah kita mau bikin yang arah horizontalnya. Nah, untuk arah horizontal ini saya pakai grid juga sama ya, pakai dari arsitek terus GR tadi. Nah, nanti arahin ke kanan kayak gini. Nanti ke 3000 ya. Nah, kalau misalnya udah diganti ke 3000, sekarang tinggal kita buat kacanya. Saya startnya dari grid 4 ke grid 5 kayak gini. Grid 4 ke grid 5 kayak gini. Klik. Kalau udah, jadi nanti di 3D dia bentuknya kayak gini. Basic wall di atasnya. Nah, tadi ini saya ganti untuk jumlah vertical gridnya itu ada 3. Dibuka duluan. Mau diduplikat boleh, kalau misalnya nanti ada dua hatching yang berbeda. Kalau mau diduplikat tinggal diduplikat. Baru video biasa, baru video dia nggak sama. Nah, di sini wall itu dia dibagi 3, ada wall arsitektural, wall struktural, sama wall by face. Bedanya adalah kalau wall arsitektural itu biasanya memang dinding-dinding yang kita gunakan sebagai item-item arsitektur, misalnya kayak dinding hebel, dinding dinding batu bata dan lain-lain. Dibuat hanya beton, tapi arsitektural itu dia nggak bisa dipasangin ruangan. Ya. Nah, kalau wall by face itu kalau kita punya mesin, kita punya gubahan gitu ya, nanti ditempelin sama dinding. Ya, itu bisa. Kita mau masukkan pintu curtain panel, ya, itu masuknya lewat sini, lewat insert, baru pilih load family.
gede-gede tuh yang kayak kotak-kotak di atas, nah itu ducting. Nah ini nanti berapa size-nya, nah ini nanti kita tentuin. Yang apa sih berarti ductingnya? Ini ductingnya ya. Ini bisa bermanfaat. Semoga lancar semua proses belajarnya ya. Semangat terus ya. Saya pribadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan baik dalam skala atau gimana. Semoga kita ketemu lagi ya Bapak, Mas, Mbaknya, semangat. Oh ya, ngajak ketemu lagi. oh ya, mau training lagi.